Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Endang Santika. Oke, di videoku kali ini aku mau share terkait gimana sih kita tuh harus jujur enggak ketika pas wawancara berlangsung, entah wawancara pas kalian ikut seleksi LPDP ataupun wawancara untuk melamar pekerjaan dan yang lainnya. Sebenarnya video ini dibuat karena ada beberapa orang yang tanya ke aku, Kak, gimana sih kalau wawancara itu kita harus jujur banget enggak? Kita harus jujur enggak pas wawancara seperti itu? Aku paham pertanyaan mereka karena sejujurnya aku juga kadang khawatir gitu ya. Kita bertanya seperti itu karena mungkin teman-teman di luar sana juga sama. Mungkin khawatir juga ketika wawancara terlalu jujur malah tidak diterima ataupun kita dicapnya, wah ini anak banyak kekurangannya dan sebagainya, seperti itu. Kadang juga di antara teman-teman kita tuh ada yang mengarang bebas seakan-akan kita personal brandingnya up banget kayak gitu, bagus banget. Sedangkan secara tidak langsung kita juga sudah mengetahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, iya nggak sih kayak gitu. Yang jelas kita tuh ada kelebihan sama kekurangannya. Jadi sok terima aja sih menurut aku kayak gitu. Nah, di video kali ini aku mau bahas itu bagaimana ketika wawancara itu kita perlu jujur atau enggak. Ini menurut pribadi aku ya. Jujur itu dalam hal apapun kita harus jujur tentunya. Karena dalam agama, kalau dari motivation spiritual juga kan kita harus berlaku jujur ya. Kalau dalam agama Islam, tentu di agama-agama lain juga pasti tentu jujur itu diharuskan. Kita juga harus punya integritas dong, iya nggak sih? Meskipun dalam hal wawancara, jujur itu menurut aku perlu banget. Akan tetapi, bagaimana sih cara kita meminimalisir sikap jujur ini agar kita tetap bisa lolos seleksi wawancara, baik seleksi wawancara LPDP maupun seleksi wawancara ketika kalian melamar pekerjaan ataupun kegiatan lainnya kayak gitu. So, langsung aja check it out di video kali ini. Oke, seperti yang di awal aku pernah bilang, kita dalam hal wawancara juga harus jujur ya. Tentunya dalam kegiatan apapun. Menurut aku kayak gitu sih, aku punya prinsip seperti itu meskipun hal sepele. Namun kita juga harus punya cara untuk berperilaku jujurnya itu seperti apa, bisa menempatkan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kenapa sih kita harus jujur dalam kegiatan wawancara? Tentunya ketika kita nggak jujur, kita yang kelabakan sendiri nantinya, kita yang kewalahan sendiri nantinya. Contohnya gini, ketika kalian bilang, oh saya bisa bahasa Inggris pak, levelnya udah level up banget, udah level jauh dikatakan melebihi level basic lah kayak gitu. Nah, ketika kita disuruh membuktikan kalau kitanya nggak mampu, kan gimana juga kan, pasti kalian kewalahan tersendiri kayak gitu. Jadi gimana sih biar wawancara kita yang jujur itu tetap diterima dan meyakinkan para interviewer? Oke, pertama yang harus kalian lakukan ialah pahami diri kalian sendiri. Kenali diri kalian sendiri. Tentu kalian itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Kalian catat tuh, kira-kira kekurangan kalian apa sih? Baik secara pribadi, karakter, kemampuan, skill, dan yang lainnya. Terus kelebihannya apa sih? Kalian catat aja itu, entah di kertas, buku, ataupun di laptop seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalian tentu ketika sudah pahami diri kalian pasti tahu hal apa sih yang bakal kalian itu ngerasa khawatir ketika ditanya dan kalian merasa itu tuh benar-benar kekurangan saya dan saya takutnya saya malah bohong, malah nggak jujur kayak gitu. Aku yakin pasti kalian tahu dalam hal ini. Jadi menurut aku yang kedua itu kalian catat hal-hal ataupun kekurangan kalian yang bisa jadi itu mengarah ke perilaku tidak jujur kalian nantinya ketika ditanya, karena kalian khawatir hasil wawancaranya itu tidak bagus kayak gitu. Yang ketiga, tentunya kalian harus meminimalisir ataupun harus menuntun para interviewer ke pembahasan yang mengarah ke kelemahan kalian. Jadi gini, maksud aku pasti tentu ketika kalian diwawancari pasti ditanya tentang kelemahan sama kelebihan kalian. Nah, ketika kalian bahas kelemahan, kalian harus bungkus kelemahan itu juga sebagai upaya kalian untuk meminimalisirnya dan upaya kalian juga menjadikan kelemahan itu sebagai kelebihan. Contohnya gini ya teman-teman, aku ambil contoh sederhana aja sih. Ketika kalian ditanya terkait sifat ataupun karakter apa yang menurut kalian itu merupakan kelemahan kalian. Contohnya gini, kalau aku ya, aku tuh tipe orangnya benar-benar susah membangun mood gitu. Jadi aku tuh kemudian ketika aku
moodnya lagi bagus ya aku kerja kayak gitu. Sedangkan ketika moodku nggak bagus, udahlah nanti kayak gitu. Jadi aku kadang prokrastinasi juga sih, menunda-nunda pekerjaan kayak gitu. Nah, dalam hal ini aku bilang ke para interviewer, maka dari itu ketika dalam hal ini saya harus membangun manajemen waktu saya yang lebih bagus, Pak. Jadi saya melakukan penjadwalan rutin, schedule terkait aktivitas saya, agar aktivitas saya itu tidak benar-benar kacau dan tidak benar-benar ketika misalkan mood saya jelek seharian saya tidak melakukan apapun, seperti itu. Jadi ketika saya udah menjadwalkan, saya harus melakukan. Ketika saya benar-benar waktu itu juga masih moodnya jelek, saya tetap bangun, duduk. Setidaknya saya harus duduk menghadapi laptop, seperti itu sih. Jadi ketika kalian punya kelemahan di menunda-nunda pekerjaan ataupun kemudian, kalian juga harus timpal itu dengan kelebihan kalian dan kalian berusaha untuk menjadikan itu kelebihan. Contohnya ya tadi, kalian berusaha memanajemen waktu kalian dengan sebaik mungkin kayak gitu, scheduleisasinya dengan baik kayak gitu sih. Menurut aku kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini ketika kalian ditanya tentang kelemahan, sekali lagi jangan larut dalam hal itu. Kalian jangan terlalu banyak menceritakan kelemahan kalian. Kalian timpali lagi hal itu atau kelemahan kalian itu dengan kelebihan kalian. Contoh gini lagi ya. Kelemahan saya juga terkadang perfeksionis, Pak. Saya itu benar-benar saking perfeksionisnya mengerjakan pekerjaan itu benar-benar menimbang poin A, poin B, poin C. Kira-kira udah bener nggak ya, kira-kira udah perfect nggak ya, kayak gitu. Nah, dalam hal ini saya juga ada baiknya. Nah, ketika kalian perfeksionis itu, ceritakan aja, tapi perfeksionis itu ada baiknya gini, Pak, bla 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 bla, dan itu benar-benar menjadikan saya lebih teliti, menjadikan pekerjaan saya lebih baik. Nah, ketika ditanya lagi, berarti kamu nggak bisa cepat ya kerjanya? Tentu bisa, Pak. Dalam hal ini, ketika saya perfeksionis, saya minta bantuan ke rekan kerja yang lainnya untuk mereview. Seperti itu sih kurang lebihnya ya. Atau kalian bisa share pengalaman kalian ataupun kekurangan kalian di kolom komentar dan bagaimana kalian mencoba menimpal kekurangan kalian itu dengan kelebihan, dengan hal-hal yang lebih bisa diangkat untuk meyakinkan para interviewer, seperti itu. Sekali lagi, jangan berlarut-larut terkait ataupun kelemahan kalian ya. Jadi ketika kalian ditanya tentang kelemahan, jadi Pak, kelemahan saya tuh gini, itu tuh benar-benar ini, dan itu udah lama banget di hidup saya dan saya benar-benar gak bisa. Jangan seperti itu sih. Ceritakan kelemahan sedikit saja, lalu kalian timpali dengan kelebihan kalian. Atau kalian ceritakan dengan prestasi kalian berikutnya. Meskipun saya perfeksionis, Pak, saya bisa bekerja lebih cepat, efisien, dan dalam hal ini saya dibuktikan dengan meraih penghargaan sebagai pekerja ataupun pegawai yang baik, pegawai yang mempunyai predikat pekerjaannya yang memuaskan, seperti itu. Bisa seperti itu sih. Jadi intinya jangan berlarut-larut, jangan terbuai dengan pertanyaan kelemahan kalian. Apalagi kalian sampai berbohong, mohon maaf Pak, saya tidak punya kelemahan, dan meskipun punya kelemahan kalian benar-benar tidak mengenal diri sendiri gitu loh. Padahal itu bukan kelemahan kalian. Bisa jadi kalian itu kayak ya mengada-ngada gitu. Jadi intinya jujur aja tentang kelemahan kalian, tapi kalian timpali dengan kelebihan, dengan meminimalisir kelemahan itu, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu tuntun para interviewer ke jalan kalian, ke jalan kelebihan kalian, seperti itu. Hipnotis mereka dengan terpaku sama kelebihan kamu, dengan ketertarikan mereka terkait kelebihan kamu, bukan kekurangan kamu, kayak gitu sih. Aku tuh aslinya udah pernah bilang beberapa kali terkait hal ini, bagaimana kita ketika wawancara jangan sampai dihipnotis oleh para interviewer. Karena tentu ya, ketika kalian udah berpengalaman wawancara 1, 2, 3 dan yang lainnya, tentu yang namanya interviewer itu benar-benar kayak apa sih, kadang-kadang juga menjebak, terus ya bisa dikatakan ngeri-ngeri hangat juga kayak gitu ya. Tapi kita bisa menangani itu dengan menuntun mereka, menghipnotis mereka dengan kelebihan kita.
Jadi ketika mereka nanya tentang kekurangan, langsung aja kalian jawab, tapi jangan banyak-banyak, jangan berlarut-larut lagi. Jawab dengan kelebihan kalian, ceritakan kelebihan kalian, dan itu benar-benar kelebihan kalian, jangan kekurangan kalian, seperti itu. Jadi meskipun kalian jujur, kalian tentunya bisa melakukan interview yang baik dan insya Allah lolos, seperti itu sih. Jadi itu dia tips dari aku, bagaimana sih cara melakukan wawancara yang jujur. Meskipun kita jujur di wawancara, itu tetap menghasilkan hasil yang baik, yaitu diterima di suatu pekerjaan ataupun diterima beasiswa LPDP ataupun kegiatan lainnya. Seperti itu. Jadi tetap pesan dari aku, mau apapun itu kalian harus jujur sih, serius. Tapi kalian juga harus bisa mengemas kejujuran itu dengan baik juga, seperti itu. Jangan hanya karena ingin lolos LPDP ataupun mendapatkan pekerjaan kita tidak jujur. Dan itu menurut aku nanti nggak berkah gitu ya. Kayak kita pasti kepikiran juga, oh kita punya salah, kita nggak jujur dan sebagainya. Iya nggak sih, sebagai manusia yang punya hati nurani, ya nggak? Dan cara motivation spiritual juga, kita kan harus berperilaku jujur. Kita harus punya integritas seperti itu. Oke, itu sih menurut aku, semoga membantu. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada baiknya ambil, kalau jeleknya nggak usah. Kayak gitu sih. Aku harap benar-benar membantu untuk semua orang di luar sana yang sedang berjuang dalam kegiatan wawancara. Tetap semangat. Jangan lupa share video ini, like dan komen terkait pertanyaan kalian ataupun pernyataan kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channelku biar aku tetap semangat untuk share video-video yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga aktifkan notification-nya biar ketika aku upload video baru kalian tahu. Tetap semangat, thank you, assalamualaikum, bye.